nggak perlu ada orang yang tersinggung. Kalau kita mengatakan agama kita satu-satunya yang benar, tidak boleh ada yang tersinggung. Sebab mereka pun mengatakan agama mereka yang benar satu-satunya. Jangan dianggap tidak toleransi. Toleransi itu bukan datang terasi. Toleransi itu masing-masing memiliki hubungan kemasyarakatan. Urusan akidah tidak bisa. Paham itu? Ini kelihatannya udah pada mengujikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uts li jami'in nas huda wa rahmah. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله اللهم صل عليه وسلم: أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي، ومن يريد أن يكون حبيبا فليكثر الصلاة عليه على الحبيب. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعمته الظالم. Para habaib, mobil khusus yang baru saja datang, saudara Mukarram Al-Habib Ali bin Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Habsyi, mata'anallah bin Uli Hayat. Amin. Para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, juga para pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus karena saudara, kalau yang lain-lain panggil Kiai Abdul Hadi, kecuali saya panggil Al-Ustaz Abdul Hadi. Tinggian mana Ustaz sama Kiai? Jangan dijajar-jajarkan, jangan diklasifikasikan. Karena di Mesir Ustaz bisa ngarang kitab. Kiai itu istilah di Indonesia. Jadi saya memanggilnya saudara saya yang saya cintai, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Hadi, beserta putra beliau saudara Habib, mata'an Allah bituli hayati. Hadirin, tadi saya masih di atas, tidak sekode dulu, jadi masih agak ngos-ngosan ya. Mohon maklum aja, antum masih duduk, jadi kalau ngos-ngosan gak pantas. Saya yang baru turun ngos-ngosan pantas. Sebab di zaman sekarang banyak orang melakukan hal-hal yang tak pantas. Jadi yang mana pantas, yang mana tidak, kita harus bisa membedakan. Kita patut bersyukur di zaman yang oknum-oknum buaya sudah menjadi buya, kita masih bisa maulid. Banyak buaya menjadi buya. Orang kalau sudah jadi buaya jangan dipanggil buaya lagi dong. Panggil namanya saja. Mengapa begitu? Karena perjalanan hidupnya sudah tidak sama dengan yang semestinya dilakukan, yaitu mengikuti ajaran Al-Quran dan Hadis. Setuju? Ini riba bukan? Ini riba bukan? Bukan. Jawab yang ramai, orangnya banyak. Jawab, riba bukan? Bukan. Ini penjelasan agar orang tidak terjerumus. Saya ingin membawakan satu cerita. Ini cerita filosofinya tolong dipahami. Ada 3 orang mabuk. 3 orang. Biasanya kalau mabuk minum kan? Mabuk biasanya minum khamr. Ini
3 orang lagi mabuk habis minum khamar. Tiba-tiba stop taksi. Saya mohon kalau memang saya disuruh bicara tolong didengarkan. Jangan dilihat saya, tapi lihat apa yang saya sampaikan begitu. Tiba-tiba ini orang yang bertiga dalam keadaan mabuk stop taksi. Supir taksi langsung berhenti. Mesin mobilnya tidak dimatikan. Naik ini orang bertiga. Begitu pintu sudah ditutup, mesin mobil digerung-gerungin, tahu gerung-gerungin, digas kencang sama supir taksi. Beberapa kali dia gas kencang, tiba-tiba dia matiin mesinnya. Dia bilang, sudah kalian turun, sudah sampai. Turun ini orang tiga, nggak mana-mana kan? Mabok, kenapa dibohongin kalau orang mabok? Kenapa dibohongin? Jawab, kalau ditanya nih jawab rame-rame. Kenapa kalau orang mabok? Nah. Jadi yang pada dibohongin sama buaya-buaya itu adalah orang mabok. Pahami nggak omongan saya? Ini belum masuk persoalan maulid belum. Ini baru pemanasan. Begitu turun, yang satu bayar, kami semua yang bayar, ngasih duit, kasih. Yang satu bilang terima kasih, yang satu gampang. Kepung di kapal supir taksi. Supir taksi kaget, dia kira dia libur diketahui. Ditanya sama supir taksi, kenapa kau tabuk saya? Gila kau, bawa mobil sampai kencang begitu, kalau tabrakan bagaimana? Mabuk namanya. Jadi kita harus sadar dari mabuk yang selama ini mempengaruhi kita. Kita beriman pedoman kita ini Habib, Kiai, Ustaz, buaya atau Rasulullah dan Allah? Rasulullah dan Allah. Siapa pedoman keimanan kita? Allah dan amantu billah wa rasulih. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah SAW. Jangankan buaya, jangankan kiai, jangankan ustaz, Habib, cucu Nabi kan Habib. Jalannya salah, jangan diikutin. Paham? Cocok? Cocok. Kalau nggak cocok, kupingnya ganti. Sebab manusia, katanya idza arada an ta'rifa martabatul rijal. Jika engkau ingin tahu tentang posisi kehormatan kemuliaan seseorang, fanzur ila aqwalihi wa af'alihi. Lihat dan perhatikan apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Kalau kelakuannya nggak benar, jangan ikuti siapapun dia. La ta'at li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat kepada siapapun, jangan taati siapapun yang mengajarkan maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Kita bisa tahu Tuhan kita siapa? Allah. Jawab yang ramai, Tuhan kita siapa? Allah. Nabi kita siapa? Muhammad. Murid Nabi kita siapa? Sahabat. Murid para sahabat siapa? Nabi. Para ulama dan aulia. Itu fondasi keagamaan kita. Di zaman ini ada orang yang mau merusak tentang pemahaman terhadap Allah. Ada yang sampai kurang ajar kepada Allah, sampai mengatakan wahyu salah turun, mestinya bukan kepada Muhammad tapi kepada Ali bin Abi Thalib. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ikutin? Enggak. Ikutin? Enggak. Dia sudah kurang ajar kepada Allah. Padahal di dalam Al-Quran, ba'da Al-Fatihah, setelah surah Fatihah ditaruh surah Al-Baqarah. Al-Quranul Azim diberi nama hewan, sapi betina. Ada apa ini? Karena pemilik sapi betina adalah anak yang bakti kepada orang tua. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dengan sebab itu, karena si yang pemilik sapi itu adalah anak yatim yang bakti kepada orang tua, anak yatim yang bakti kepada orang tua dihormati oleh Allah, sampai sapinya dihormati juga oleh Allah, dipakai buat menamai Al-Quran. Sallu ala Nabi. Allahumma Ngaji namanya. Ngaji ya, siap ngaji. Siap. Berapa belum?
membuktikan orang bohong itu gampang buktinya. Mau tahu kuncinya? Mau tahu cara mengetahui orang bohong? Mau tahu? Oh. Saya tanya sekarang. Kita semuanya laki, perempuan, habib dan bukan habib, termasuk sohibul bait, termasuk tamu-tamunya, siapapun dan pokoknya yang dengar suara saya nih, kepengen nggak disayang Allah? Pengen. Jawab yang rame. Pengen. Kepengen nggak dicintai Allah? Pengen. Saya bilang itu adalah bohong berjamaah. Kok begitu? Saya buktikan. Allah Khaliq betul. Betul. Allah Al-Khaliq betul. Kita ini makhluk betul. Apakah harus sama Al-Khaliq dengan makhluk? Tidak. Kalau kita sama kita saling mencintai, itu pasti memberikan sesuatu yang disukai satu sama lain. Tapi beda dengan Allah. Allah kalau cinta kepada seseorang dikasih sakit. Saya tanya lagi, mau disayang Allah? Mau. Mulai tegas. Mau disayang Allah? Mau. Untuk menyebabkan datangnya ilmu-ilmu ukhrawi yang diajak ngomong biar semangat, supaya maulid pulang bisa ke bawah, ada yang bisa dibawa. Berarti itu ngikutin maulid cara salafun sholih. Sebab cara maulid itu bukan cuma goyang-goyang doang, ngenakin kuping, bukan, tapi mengambil filosofi daripada apa yang ada di maulid. Makanya dari salah satu filosofi maulid, fasal maulid yang dibaca oleh Habib Abdul Ghani, ada satu fasal, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkanlah hatimu, hei orang-orang yang memiliki akal. Jadi kita mesti tahu, hatta ajlu wa lakum awa'isa ma'ani ajalil ahbab. Sehingga kau betul-betul bisa mengenal siapa itu Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mesti maulid, hati dan akal, kuping, alat dengar. Sebab udah kebanyakan sekarang orang maulid di mana-mana pada joget. Ada perempuan yang joget dari maulid, dari sahabat joget. Yang salah yang joget apa yang baca? Yang salah yang joget apa yang baca? Yang salah yang joget apa yang main hadro? Kudu jujur. Jangan ntar begitu muncul orang-orang yang selalu mengatakan bid'ah, bid'ah, ngamuk rame-rame. Padahal yang mula-mulain kita juga nyari penyakit. Adzan boleh dilarang. Karena anak kecil bermain di musola, yang tua bangka bertidur, yang adzan anak kecil. Jadi janda di musola adzan, suaranya aku juga enggak, makronya aku juga enggak. Jangan lagi mereka yang liberal, gua aja enak dengan begitu. Paham? Jadi, jangan pada kaget nih, yang biasanya mengira-ngira nggak pernah ada omelan begini, jangan pernah kaget. Paham ya? Karena kita mesti jujur. Sebelum orang ngatain kita mesti lihat ada yang pantas dikatain menjadi gue nih. Jangan kayak tadi, nggak dibawa kemana-mana terus main tabok aja mobil dan kenceng lagi. Ngerti? Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Kalau memang betul kita orang berakal, jawaban dengan kenyataan harus sama. Sekali lagi saya tanya, saya ulangi, mau nggak disayang Allah? Mau sakit. Cari di kitab mana kek, berguru dah sama habib mana kek, berguru sama kiai mana kek. Kalau yang ajarannya benar, itu mestinya kalau nengokin orang sakit, pertama yang sakit doain kita. Karena dosanya lagi diampunin, dosanya mustajab. Bukan kita yang doain dia orang yang justru banyak dosa. Kita bisa saksikan banyak para aulia sakit, badannya nggak kuat jalan, yang ke tangan aja nggak kuat, sampai yang tidak sakit melihat rasa lemah, tapi yang mengalami sakit tidak merasa apa-apa. Paham? Mau disayang Allah? Mau sedikit? Pasar itu saya bukan mau itu berani bohong. Kalau ditanya mau sayang Allah, mau dikasih sakit, jangan sampai sih. Cuma kalau kena juga, ya sabar.
Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Mau disayang Allah? Mau. Mau dikasih gagal objekan? Mikir. Mikir. Paham kan? Jadi kebanyakan kita ini manusia, kita matanya tetap ke sini, jangan sampai mengganggu. Jadi kita sebagai manusia mesti mempertanyakan keimanan dan keislaman kita. Cuma untungnya, sekali lagi untungnya Allah hadirkan sholawat di tengah-tengah kita. Ini perbuatan yang namanya sholawat sebetulnya kita ini nggak diajak, kita ini puasa nggak diajak, bersolawat nggak diajak, ya, haji juga nggak diajak. Kenapa? Sebab banyak dalam melakukannya salah cara. Kita baca satu ayat, tolong disambut yang serempak. Sebab orang itu akan mati seluruh khotimah ketika mendengar nama Nabi tidak bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahumma shalli. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah bersolawat dan para malaikatnya bersolawat. Saya mau tanya sekarang, pura-pura tahu aja. Kita bersama-sama pura-pura tahu, karena tujuannya baik. Banyakkan mana jumlah manusia sama jumlah malaikat dari sejak zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, manusia sama malaikat banyakkan mana? Pura-pura tahu aja, jawab yang mana? Malaikat. Malaikat Israel bisa nggak nyambut nyawa orang kalau nggak Allah perintah? Malaikat Israfil bisa nggak turunin hujan kalau Allah nggak perintah? Malaikat Jibril bisa turun nggak dari langit kalau Allah nggak perintah? Berarti malaikat yang sebanyak itu di dalam perintah Allah, di dalam komandonya Allah. Apa yang diperintah dikerjakan. Betul? Betul? Sekarang kalau Allah saja bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup kemuliaan buat Nabi, sana wa tasyrif, kemuliaan dan keagungan sudah cukup buat Nabi. Allah ajak malaikatnya. Tujuannya apa? Hikmahnya adalah agar lebih tampak kemuliaan, ketinggian, keagungan makom Nabi Muhammad SAW. Cukup nggak sholawat Allah untuk Nabi? Cukup nggak? Cukup. Jadi bertambah nggak kemuliaan Nabi dan malaikat bersholawat? Cukup. Tidak. Kalau sholawat malaikat yang sebanyak itu saja tidak menambah kemuliaan Nabi SAW, kok orang beriman diajak? Karena Allah sayang sama orang beriman, makanya supaya ikut ambil bagian. Makanya di saat bisa bersolawat, bersolawatlah sebelum tuh lidah nggak bisa bergerak. Sallu ala Nabi. Paham ya? Jadi kita maulid ini perintah susunan ajakan dari para aulia dan ulama. Mau tahu ada apa di maulid? Kalau ada orang ditanya maulid itu apa? Paling jawabannya orang kumpul, baca rawi, kemudian mahalul qiyam, doa, ada yang ceramah, kemudian makan. Paling jawabannya itu. Betul? Betul? Betul. Pak Mohu sudah jawab. Kalau misalnya saya ngomong begini nih, terus ada yang ngomong di hatinya, besok gua akan bilang kepada Ustaz Abdul Halim supaya jangan undang kami lagi. Gua jawab alhamdulillah. Paham? Ngerti? Karena yang namanya tausiah bukan kelengkapan acara, tapi harus diterima mana yang bisa diambil untuk dibawa pulang. Supaya kita tadi masuk kemari bawa dosa, pulangnya dapat ampunan. Orang yang pulang maulid, ada orang dikubur lagi dikebukin sama malaikat, ada orang pulang maulid itu malaikat bisa berdiri dikubur nggak jadi. Dengan sebab orang itu bersolawat.
Emang semuanya dapat rahmat kalau maulid? Belum tentu. Belum tentu. Yang niat maulid baca sholawat dapat. Kalau yang niat nyopet HP, di tempat maulid nyopet HP, masa dapat rahmat? Lu ngaco, gimana lu? Paham ya? Kalau ada yang kaget-kaget dengan omongan saya, dinafsu-nafsuin aja supaya cocok. Sebab kalau nggak demen nama omongan saya, berarti nggak demen nama yang hak. Nggak demen nama saya, ya nggak apa-apa, tapi jangan coba-coba nggak demen sama yang dia omongin. Ngerti? Kita cerita sekarang. Apa itu maulid? Maulid adalah sebuah sarana, kendaraan. Ibaratnya orang mau pergi haji atau umroh, naiknya pesawat, nggak macam-macam. Nggak ada orang yang pergi haji naik sepeda. Tetap dia mesti naik kapal. Mau kapal laut, kayak kapal udara, pokoknya dia mesti naik kapal dan menyeberangi laut. Sebab nggak mungkin dia bisa naik sepeda untuk menyeberangi laut. Betul? Betul. Untuk mengerjakan ada jumroh, ada Arafah, ada Muzdalifah, iya, ada Ifadah. Alat berangkatnya satu, tapi yang dikerjainnya macam-macam. Seperti juga maulid. Ini di dalam perintah maulid ada penerapan-penerapan ajaran Rasulullah. Ini sebelum kita datang tadi, nih karpet udah ada belum? Ini jawabannya apa, sudah cukup sampai di sini saja ini ngomongnya. Jawab yang rame, jadi supaya kelihatan kita hidup. Ini karpet udah ada belum tadi? Udah. Ini tenda udah ada belum tadi? Udah. Ini panggung udah ada belum tadi? Udah. Itu sahibul bait dapat pahala yukrimul dhuyuf, menghormati tamu. Ada nggak di maulid? Ada nggak di maulid? Ada. Kita yang diundang datang. Perintah siapa kalau diundang datang? Perintah Allah dan Rasul. Berarti kita datang ngikutin perintah Allah dan Rasulnya. Yang didatengin nyediain tempat. Berarti dua-duanya dapat rahmat nggak? Dapat. Itu baru urusan tempat sama datang. Belum lagi kita pakai baju. Bajunya kita akur-akurin buat maulid. Nggak mungkin kita pakai jaket model-model ada gambar segala macam. Ya. Kecuali petugas-petugas yang memang ada keperluannya, memang organisasi atau apa, itu lain cerita. Ini yang di dalam, maksudnya yang di dalam. Baju koko, kalau belum punya beli. Mau beli duit kagak ada, utang. Kalau utang gak dikasih marah, lu orang buat maulid kalau boleh orang utang. Kita begitu ditanya habis maulid, bayar lah pokok. Udah, pangkanya lu dapat. Itu namanya buaya pakai baju koko. Kemudian begitu datang, nggak mungkin datang ada Ustaz Abdul Hadi, ada Kiai Abdul Hadi di depan, langsung datang langsung duduk, nggak mungkin. Gua juga gambarin kalau ada orang datang begitu mah. Pasti assalamu alaikum. Rasulullah lagi afsyus salam taslam. Sebarkan salam maka kamu selamat. Yang mengucapkan sunnah. Nggak mungkin yang tuan rumah begitu ada orang mengucapkan assalamualaikum nggak menjawab. Hukumnya wajib. Waalaikumsalam. Dua-duanya dapat barangan. Yang mengucapkan sunnah, yang jawab wajib. Tapi gedean yang sunnah cuma di bab salat nih. Kerjaan yang pahalanya gedean sunnah sama wajib cuma salat. Kok begitu nih? Iya. Nah itu kan wajib, harusnya lebih gede, betul. Dia itu diwajibin menjawab karena udah keduluan sama dia. Mestinya dia duluan yang ucapin salam sebelum dia. Jadi karena dia ketinggalan, dikuduin, diharusin. Pahalanya tetap yang lebih dulu mengucapin salam. Bahkan begitu salam nggak mungkin nggak jabat tangan.
musafah, nggak pahala lagi. Cuman musafahanya ngikutin Nabi. Jangan maulid kemana aja ngikut, salawat kemana aja ngikut, maulid apa segala macam, salawat kalau mencolek capung minum. Ini namanya goblok. Kalau salaman tuh biar ketemu. Coba masing-masing tuh tangannya ada tekukan nggak dari ujung telunjuk ke ibu jarinya ada tekukan nggak? Ya. Itu ketemunya cuma sama tangan teman. Sama tangan kita juga nggak bisa ketemunya sama tangan orang. Jadi kita dibikinin begitu tangannya, orang dibikinin begitu supaya pada pejabat tangan ketemu ditekukan di sini. Terus malah ditulis sedikit, nggak sampai begini. Gitu aja. Itu katanya ketika dua orang saling berjabat tangan, maka dosa keduanya gugur. Sallu ala Nabi. Kalau salaman kayak orang menyopet, lu Islam apa sih lu? Kalau salaman tegak, gak usah pakai tangan dua, tangan satu aja. Tangan satu. Nih salamnya Islam. Itu yang diajarkan sama agama kita. Paham ya? Udah, biasanya aja. Ini taruh baku. Boleh dulu? Boleh. Saya takut dibilang orang tua. Ya gue saya mau putih. Ini masih sanggup menantang. Ya. Jadi di dalam peringatan Maulid sangat tiada terhingga banyak keuntungan-keuntungan yang bisa didapat oleh umat Islam yang hadir di tempat Maulid. Makanya kalau mau lihat kemuliaan Nabi jangan dari pencintanya, karena pencintanya banyak yang pura-pura. Coba sekarang saya tanya, di rumah sanggup nggak baca sholawat 100 tanpa nyanyi? Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Nggak sanggup, cepat bosan. Kalau udah ada gendangnya, udah ada rebananya, udah ada apa? Waduh, sampai pagi. Begitu nggak kira-kira? Jadi kita harus betul-betul disiplin. Harus betul-betul menerapkan apa yang diajarkan oleh aulia dan salafun salih. Ya. Apalagi di tempat maulid belain gendang sampai waktu mahalulian kagak berdiri. Waduh, calon stroke tuh. Yang begitu calon stroke. Jangan coba-coba. Karena belain kuping supaya enak, berdiri enggak. Malaikat di Gunung Gaf, ada satu malaikat di Gunung Gaf. Allah ciptakan satu malaikat ditaruh di satu firash, satu tempat singgasana, tempat duduk yang sangat mewah. Setiap malaikat itu menghembuskan nafas keluar menjadi 70.000 malaikat. Satu saat malaikat Jibril cerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada satu malaikat di Gunung Gaf minta syafaat kepadaku. Kenapa kata Rasulullah? Dia sayapnya dipatahkan oleh Allah. Ini malaikat punya sayap, dipatahkan sayapnya oleh Allah. Kemudian mukanya disungkurkan. Sampai akhirnya dia minta kepadaku untuk memintakan kepada Allah agar Allah mengampuninya, agar Allah memaafkannya. Kemudian kata malaikat Jibril alaihissalam, aku tanya kepadanya, kenapa kau dapat perlakuan seperti ini dari Allah? Malaikat itu menjawab, ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah Ya'ud naik ke langit, aku sedang menoleh ke satu arah, sampai aku tidak berdiri menyambut Rasulullah. Allah marah, kemudian disungkurkan aku dan sayapku dipatahkan. Karena tidak hormat sama Nabi. Malaikat disungsepin sama Allah, sayapnya dipatahin. Masuk tukang gendang kagak. Paham? Ini nasihat. Obat gatal nggak ada yang manis, Pak. Obat gatal semuanya pahit. Orang biar pakai jam tangan Rolex, harganya 4 miliar, kalau tangannya kurang nggak ada artinya. Paham? Pici bagus, baju bagus, penampilan bagus, perbuatan kelihatannya bagus. Kalau hati dan caranya salah, disalahkan juga nggak mau Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi. Qulil haq walau kana murra
ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا من رآه بديهة هابة وإذا دعاه المسكين أجابه yaqulul haq walau kana murra, menyampaikan yang benar walaupun pahit. Saya juga tahu gak semuanya senang dengan begini, tapi kita sedang tidak mencari pesona, tidak sedang mencari pujian siapapun. Karena di tangan kanan saya ada malaikat raqib, di tangan kiri saya ada malaikat atid yang akan menyaksikan. Kenapa kamu saat diberi kesempatan berbicara di depan umatku, sedangkan kau mengaku sebagai cucuku, tapi tidak kau sampaikan ajaran-ajaran dariku? Karena kau takut dibenci oleh orang. Paham? Umat Islam di Indonesia banyak gak, Pak? Banyak gak, Pak? Kok diledek-ledek melulu? Kok dikurang ajarin melulu? Karena kualitasnya rendah. Yang namanya minyak curah sama minyak botolan beda, Pak. Betul? Betul. Jadi di dalam peringatan Maulid ini sangat luar biasa. Jangan coba-coba menerjemahkan salah. Justru orang kudu kira nih sekarang yang pada meninggal di kuburannya, kalau kita tanya nih, seandainya kita bisa tanya dia, ya Fulan, kamu sudah wafat, kebetulan nih kayak Abdul Hadid mau maulid, kamu diberikan izin hidup untuk hadir maulid saja, tapi kebunmu itu yang 3 hektar berikan kepadaku, aku akan munajat kepada Allah, Allah akan hidupkan kau. Wallahi dia bakal kasih kebun 3 hektar demi untuk hadir sekarang ini. Jadi jangan anggap remeh kita bisa hadir begini, jangan remeh. Coba tanya yang tahun kemarin temennya masih ada di dalam memperingati maulid, sekarang di mana? Mungkin sudah meninggal, mungkin ada yang sedang di rumah sakit. Kenapa yang sehat tidak berpikir? Dia tetap diberikan kesehatan, bisa bersolawat, sallu ala Nabi. Kita goyangkan arsy dengan solawat. Kenapa? Supaya kita dapat kemuliaan, orang tua kita dapat kemuliaan, kakek nenek kita dapat kemuliaan, guru-guru kita dapat kemuliaan, tetangga-tetangga kita dapat kemuliaan, teman-teman kita dapat kemuliaan, dan siapapun yang berdekatan berteman dengan kita pasti akan mendapatkan keberkahannya. Ada satu orang dihisab, nggak enak juga dulu. Ada satu orang dihisab. Begitu dihisab, diperiksa bukunya kagak ada bayannya sama sekali, jelek semua. Tinggal 5 anak dan orang. Malaikat memberitahu kepada Allah yang Maha Tahu. Jadi Allah Maha Tahu. Cuma malaikat ini laporan, ya Rabb, bagaimana ini hamba? Tidak ada satu pun kebaikannya. Kata Allah Ta'ala, coba lihat, dia pernah duduk di majelis ulama. Diperiksa sama malaikat. Allah Maha Tahu, bukan Allah bertanya ini karena nggak tahu. Allah Maha Tahu. Ini cuma supaya terjadi hikayat. Maka malaikat tidak, ya Rabb, dia nggak pernah duduk di majelis-majelis yang baik. Coba lihat, pernah nggak kulitnya bersentuhan dengan orang baik? Enggak, ya Rabb. Tapi jangan lantas nih dengan begini. Siap ada ulama sampai kayak ikan kembung mesti goreng. Nggak boleh lihat ulama, dibubuk jatuh-jatuh ulama. Makanya tuh aulia-aulia, ulama-ulama di Hadramut asal pulang dari Indonesia nurut sampai Hadramut. Ini orang kita demen banget, demen bener. Asal lihat penampilan mereka di situ tuh, bukan main musuh. Kata Habib kalau mukanya kayak Cina, kagak diperduli. Jadi akhirnya kita kembali kepada ucapan mereka ini. Aku memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Hatta yusalli ala habibi Muhammad, sampai dia bersolawat kepada kekasihku Muhammad, baru akan aku kembalikan sayap dan mukanya akan aku utuhkan kembali. Malaikat buat kembaliin sayapnya dari Allah, buat memperbagus kembali seperti semula mukanya, disuruh bersolawat. Nah ini sekarang udah hadir di tempat maulid, dengar nama Nabi Muhammad, nggak solawat, rugi apa rugi? Rugi apa rugi? Pak, manusia bukan persoalan pinter ilmunya banyak, bukan. Barsiswa itu ahli ibadat. Barsiswa itu ahli ibadat. Sampai punya murid 60.000, jadi wali dan jadi ulama semua murid.
Tidak pernah keluar dari soma'ah, dari tempat ibadat. Sampai malaikat gemuruh, kagum kepada Mbak Siso. Iblis tahu. Iblis tahu ini Mbak Siso ibadatnya luar biasa. Dia menyamar jadi manusia. Dia bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau siapa? Aku ingin khidmat kepadamu ya Syekh. Aku ingin membantu engkau. Oh silakan. Karena kau ahli ibadat. Ada iblis yang nyamar jadi manusia nih. Banyak gak iblis yang wujudnya manusia sekarang? Banyak. Zaman sekarang banyak gak iblis yang muka manusia? Banyak. Banyak. Yang Allah dan Rasulnya suruh ke sono, dia kemari. Itu memang iblis bermuka manusia. Oh baik. Akhirnya nih iblis, padahal tujuannya mau membantu ini Syekh, tapi ibadahnya lebih kuat dari Syekh itu, dari Syekh Baik Siso. Sampai 3 hari 3 malam nggak tidur nggak makan. Heran nih Baik Siso. Ya Tuhan, aku ini ibadah sudah puluhan tahun, tapi aku tetap makan, aku tetap minum dan aku tetap tidur istirahat. Aku lihat kau ini 3 hari 3 malam, kok sanggup melakukan ibadah, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Mulai dia menjalankan rencana. Apa kata dia? Karena aku pernah mengalami dosa besar ya Syekh. Aku ingin menjadi seperti engkau, kata Mbak Siso. Mulai dia turunin dirinya. Banyak orang zaman sekarang udah mulia, cuma karena duit sama jabatan memundurkan dirinya, menghinakan dirinya. Banyak gak? Banyak gak? Ya. Dikasih mulia, sudah dikasih mulia, mau dia hinain dirinya demi untuk mendapatkan fasilitas keduniaan. Na'udzubillah min. Baik. Dosa apa kiranya yang harus aku lakukan? Engkau harus melakukan zina. Na'udzubillah, kata Rasul. Tidak mungkin aku lakukan itu. Ya sudah, kalau kau tidak mau zina, bunuh saja satu orang mukmin. Na'udzubillah. Aku juga tidak akan melakukan itu. Ya sudah, kalau kau tidak mau zina, tidak bisa zina, tidak bisa membunuh orang, maka minumlah khamr. Kau pergi ke sana tuh, di sana tuh ada penjual khamr perempuan. Pergi dia. Tujuannya mau minum khamr supaya nanti tobat, kemudian ibadah bisa kuat seperti si iblis. Minum. Yang dagang perempuan cakep. Perempuan cakep maka pakai nungguin mabok sebetulnya. Ya. Yang kira-kira kalem banget nggak mau begitu kalau lihat perempuan cakep datang ini. Jangan bohong lu. Kalau mau kurang pakai kagak datang periksa dokter. Nggak normal gitu. Itulah pentingnya kalau acara lelaki perempuan dikasih hijab. Ada satu ustaz bantah, kita kasih tahu ustaz, kalau ngajar jangan depan perempuan ustaz. Nggak boleh. Jangan pakai bilang, ya silap, itu kan silap. Ada yang bilang boleh. Iya, kalau sanggup nahan mata, nahan mikir, sama nahan rencana. Pak, maaf ya Pak ya, maaf ini saya bukan juga ibu-ibu di sini. Ada ibu-ibu ngaji ini kadang-kadang sama ustaznya gini. Ustaz, mau cium tangan. Saya pernah ngalamin di rumah itu. Habis mau cium tangan. Kita bilang maaf, nggak boleh. Saya ada wudhu, toh wudhu lagi, nggak boleh. Maksa. Sampai pengen nyari pemulu saya kalau ketemu yang begitu. Ngomong doang. Orang Pak kalau suka ngomong jangan dipercaya Pak. Yang diam yang perlu dicurigai. Akhirnya apa? Minum nih Mbak Siso. Begitu dia minum, mabuk dia. Ya, si perempuan itu ikut minum juga, bukan minuman. Akhirnya dia, na'udzubillah, menjalankan zina. Begitu dia selesai zina, suami perempuan datang. Karena kebongkok, dia bunuh di suaminya. Langsung
si iblis itu ngadu sama raja bahwa Barsiso sudah berzina, maka harus dijilid, dikebuk. Dan dia juga sudah mabuk dan membunuh. 3 dosa sekaligus dikerjain gara-gara minuman terus. Gara-gara minuman Keras. Jadi orang karena mabuk bisa jadi murtad. Bukan hanya karena mabuk minuman, mabuk duit juga bisa jadi murtad. Udahnya murtad ngajakin orang murtad. Banyak nggak sekarang begitu? Ya. Akhirnya apa? Dipanggil sama Raja Barsiso, dikebuk, dipukul, dihukum, kemudian disalib. Karena sudah bunuh orang, disalib. Begitu disalib, iblis tidak kena, nyamar jadi manusia. Kata iblis, bagaimana? Bagaimana nasibku sekarang? Katanya, akibat aku turut omonganmu, minum minuman keras sampai aku bisa membunuh orang. Apa kau ingin bebas? Iya, aku ingin bebas. Baik, kalau kau ingin bebas, kau sujud kepadaku. Sebetulnya aku ini bukan manusia. Dia sebut dirinya adalah iblis. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin aku bisa sujud kepadamu sedangkan tanganku disalib? Cukup kau pelitkan matamu sebagai tanda sujud. Ngajib Barsiso sebagai tanda sujud sama iblis. Akhirnya mati su'ul khatimah. Makanya mari kita bendung diri kita agar terhindar dari mati su'ul khatimah. Banyakin sholawat karena Allah dan Rasulnya. Bersolawatlah karena ingin mencari perhatian Allah dan Rasulnya. Lakukan bersolawat itu lillahi ta'ala wa li rasulih. Rasulullah sudah bilang, ana habibullah, aku ini kekasih Allah. Wal musalli alayya habibi, dan orang yang bersolawat kepadaku adalah kekasihku. Faman yurid an yakuna habiban, siapa orang yang kepengen menjadi orang yang dicintai Allah, falyukthir salata 'ala al-habib, maka banyakin bersolawat kepada al-habib sallallahu alaihi wasallam. Sallu 'ala nabi. Jadi jangan aman dengan keadaan iman kita sekarang. Kekufuran sudah di mana-mana sekarang. Kalau yang melakukan kekufuran orang di luar Islam, yang ngajakin kufur orang di luar Islam, kita nggak heran. Yang ngajakin murtad orang di luar Islam, kita nggak heran. Yang ngajakin ragu kepada Al-Quran bukan Islam, kita nggak heran. Yang ngajakin ragu dengan hadis orang bukan Islam, kita juga nggak heran. Ini sekarang banyak oknum-oknum yang menamakan dirinya kiai, justru menyebabkan orang lain menjadi kufur dan kafir. Wal'iyadu billah. Saya tutup bicara saya ini, saya tutup bahwasanya dinyatakan al-mukallafun ada arba'ati aqsam, bahwasanya manusia muslim yang harus menjalankan perintah Allah, yang harus taat kepada Allah, orang tersebut, golongan tersebut ada 4 macam. Perhatikan, tolong perhatikan, jangan sampai luput ini. Pembahasan yang ini jangan sampai luput. Yang pertama-tama gaumun, satu kelompok manusia, khalaqahumullah, yang Allah ciptakan mereka li khidmatih wa li jannatih, untuk taat kepada Allah dan juga mendapatkan haknya surga. Jadi ada satu kelompok manusia selama hidup taat kepada Allah Ta'ala, matinya husnul khotimah, maka dia mendapatkan hak untuk menjadi penghuni surga. Allahumma ja'alna minhum. Yang kedua, gaumun li jannati bidun khidmati. Kelompok yang kedua mendapatkan hak surga walaupun ibadat tidak cukup waktu. Yang pertama tadi, ibadat selama hidup, mati husnul khatimah, dapat surga. Manhum, siapa mereka itu? Anbiya, mursalin, aulia, sholihin, para nabi dan rasul alaihimussalam, dan orang-orang waliullah dan orang-orang yang soleh. Itulah mereka yang memang ditakdirkan hidup taat kepada Allah, mengisi hidupnya dengan taat ibadat kepada Allah, maka matinya pun bahagia, husnul khatimah. Sekali lagi, Allahumma ja'alna minhum. Yang kedua, ibadatnya belum banyak, belum mencukupi diri untuk mengerjakan ibadat banyak, tapi mati mendapatkan nasib surga. Siapa mereka?
orang-orang yang banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, tiba-tiba dia tobat, dia isi hari-hari kehidupannya dengan taat kepada Allah Ta'ala, walau baru insaf beberapa minggu, beberapa bulan, kemudian dia mati, dia mendapatkan surga walau ibadatnya belum dalam waktu yang panjang. Seperti siapa? Kasahalati Fir'aun, seperti tukang sihirnya Fir'aun. Itu tukang sihir Fir'aun sampai berantem sama Nabi Musa, ngadu Nabi Musa mukjizat, dia ngadu sihir. Tapi akhirnya taat. Aman Nabi Rabbi Musa wa Harun, aman Nabi Rabbi Harun wa Musa. Dia akhirnya beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya dia mati dan dia dapat surga. Jadi beruntung orang-orang yang sekarang ini mengisi kehidupannya di tempat yang baik. Baik yang menjaga orang maulid, dicurahkan tenaganya, jaga parkir, jaga apa segala macam, itu tidak luput dari pandangan Rasulullah SAW. Semua dapat bagian dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, gaun. Kelompok ketiga ini, la li khidmatih wa li jannatih. Tidak dapat mengibadati Allah, dia tidak beribadat kepada Allah, dan juga tidak dapat hak surga. Manhum al-kuffar, orang kafir. Dari kecil, gede, sampai mati tidak jadi orang Islam, tidak mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita menyebut kafir begini, kita sedang berbicara kepada umat Islam. Nggak perlu ada orang yang tersinggung. Kalau kita mengatakan agama kita satu-satunya yang benar, tidak boleh ada yang tersinggung. Mereka pun mengatakan agama mereka yang benar satu-satunya. Jangan dianggap tidak toleransi. Toleransi itu bukan dalam terasi. Toleransi itu masing-masing memiliki hubungan kemasyarakatan. Urusan akidah tidak bisa. Paham itu? Jadi katanya udah pada mengundi kali perutnya. Udah males-malesan dengerin. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Bicara nggak enaknya kalau belakangan begini. Energi dengerin yang bakal dengerin udah habis. Ditaruh di depan, kalau ada yang ngaco kita nggak dandan. Ditaruh di tengah kita kejepit. Yang ini ngaco misalnya, kalau ada yang ngaco misal. Ditaruh di belakang begini nasibnya nih. Nggak apa-apa, tinggal satu lagi. Saya pura-pura nggak tahu aja itu apa. Dan udah ya. Yang keempat nih yang paling banyak sekarang. Li khidmati bidun jannati. Hidupnya selama kecil mondok santren, baca kitab, belajar nahwu shorof, pandai baca kitab, bisa baca hadis, tahu perawinya hadis, tahu asbabun nuzul, tahu ayat berapa, baca punya fasih, terjemah, dan punya anak 3 orang. Begitu suaminya meninggal dunia, karena lingkungan tempat dia hidup tidak bagus buat perkembangan anak-anaknya, maka rumahnya dijual dan si Syarifah ini bawa anaknya 3-tiganya hijrah ke negeri lain. Begitu sampai di satu negeri, cari tempat tumpangan untuk nginep, tidak ada yang terima. Akhirnya tahu-tahu lihat ada sebuah bangunan yang ternyata masjid yang sudah tidak dipakai ibadah. Kemudian anaknya ditaruh di situ, dia keliling cari orang muslim yang bisa dimintai bantuan. Akhirnya apa? Ketemu satu orang muslim yang kebetulan kerja menjadi orang dekatnya raja. Dia ucapkan salam, assalamualaikum. Kata si orang itu, alaihissalam. Siapa engkau? Aku ini Alawiyah. Aku punya anak 3 dan aku seorang janda. Mana buktinya kau Syarifah? Mana buktinya kau Alawiyah? Kata ini Syarifah, bagaimana saya bisa buktikan kebenaran kesyarifahan saya? Karena saya orang asing. Saya telah jual rumah saya di negeri saya sana, kemudian saya pindah ke sini. Oh ya sudah, kalau kau tidak bisa membuktikan kesyarifahanmu, maka aku tidak mau bantu kamu. Sedih ini Syarifah. Keliling lagi cari. Tiba-tiba begitu jalan, lihat ada satu rumah bangunan yang sangat megah. Ketok pintu. Bukan salah, kemudian keluar seorang laki-laki dengan tidak menjawab salam. Siapa engkau? Saya ini seorang Alawiyah. Orang-orang di Jazirah Arab walaupun bukan muslim, kalau bilang Alawiyah tahu bahwa itu adalah Syarifah. Ada keperluan apa? Saya ini seorang janda punya anak 3. Anakmu mana? Anak saya taruh di masjid sana. Karena saya sedang mencari bantuan, ada orang yang mau untuk saya minta bisa jadi tumpangan. Masuk.
Akhirnya suruh pegawainya ambil tuh anak 3, disuruh dimandiinnya anak, kemudian dipakai yang bagus, kasih anak, sisa dipakai orang. Ini si orang Islam yang tadi tidak jadi membantu, begitu malam tidur mimpi manusia seakan-akan di dunia kiamat, manusia dihisab sampai dia ini bertemu sama Rasulullah SAW. Ditunjukkan sama Rasulullah sebuah gedung yang sangat megah. Nanya ini seorang, liman hadzal qusur ya Rasulullah? Buat siapa gedung ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lil muslimin. Ini orang langsung jawab, ana minal muslim ya Rasulullah. Aina dalil? Mana dalilnya kau sebagai seorang muslim? Ya Rasulullah, masa kau tidak tahu kalau aku ini seorang muslim? Tunjukkan kepadaku dalil, sebagaimana kau minta dalil kepada cucuku. Ini gedung sudah bukan lagi menjadi milikmu. Akhirnya begitu pagi bangun geliting, sebar orang cari penjaga yang punya anak 3. Maksudnya mau diambil, mau dirawat. Diketuk pintu rumah yang besar, dapat berita bahwa ini Syarifah ada di rumah itu, diketuk rumahnya. Ketika diketuk rumahnya keluar seseorang itu, laki-laki yang tadi keluar. Ada? Apakah ada seorang perempuan janda yang punya anak 3 di rumahmu? Iya. Iya. Ada dia. Tolong keluarkan. Aku akan kembalikan uangmu yang sudah kau berikan kepadanya dan pada anak-anaknya. Tidak. Apa katanya orang? Aku tidak akan jual gedung yang kau lihat tadi malam dalam mimpimu. Kalau kau semalam bermimpi melihat gedung ditunjukkan oleh kakeknya orang-orang itu, aku pun seperti itu. Dan aku sudah masuk ke dalam agama kakeknya orang itu. Aku sudah menjadi muslim sekeluarga semua. Catatannya sudah ada kan buat dia kan? Jadi gagal nggak? Jadi gagal nggak? Akibat apa? Akibat berbuat baik mesti dipuji. Berbuat baik mesti ada maksud begini, masih ada maksud begitu. Kalau mau berbuat baik, niatlah mentaati Allah dan Rasulnya. Sebab apa? I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa'mal di akhirati ka'annaka tamutu ghadan. Carilah dunia seakan-akan kau hidup selama-lamanya, dan cari untuk akhirat seakan-akan kau besok mati. Maka sekarang kesempatannya kita perbanyak baca sholawat. Setelah dari sini kita baca sholawat. Di rumah sendiri kita baca sholawat. Mau makan, baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca sholawat dulu baru makan. Kenapa? Karena kita dapat tahu makan dengan tangan kanan ajaran Rasulullah. Kita tahu baca Allahumma barik lana sebab Rasulullah. Kita menjadi muslim sebab Rasulullah. Quran turun sebab Rasulullah. Alam ini jadi sebab Rasulullah. Makanya hadirkan Rasulullah dimanapun kita berada. Waktu makan, waktu minum, waktu mau tidur, selalu kita bersolawat. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.